Benteng pertahanan Sungai Kediri kini telah jebol. Kediri tidak mampu membuat tawar terkaman Gausing dari belakang. Kini kekuatan Sihpi telah pulih kembali. Dua kekuatan bergabung menjadi gunung kokoh dengan api laharnya yang menyambar-nyambar Kediri. Kapal-kapal Kediri kini surut ke belakang. Mereka mundur satu persatu menuju ke arah selatan. Menjelang matahari merengkuh sepertiga perjalanannya, permukaan sungai berantas menjadi merah kehitam-hitaman oleh darah para prajurit yang bercampur dengan puing-puing kapal yang terbakar. Sementara itu, benteng utara Istana Kediri kini juga telah limbung. Maeso Antoko dan Mantri Bowong tidak kuasa menyudahi lelahnya menghadapi gempuran dari Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Kereta perang kedua Panglima Perang Mojopahit itu menembus hingga melewati barisan prajuritnya dan tidak satupun senjata prajuritnya yang mampu untuk menyentuhnya. Maeso Antoko tidak membiarkan semakin banyak prajuritnya menjadi korban. Dijejakkannya tumit ke perut kudanya dan kemudian melompat menuju kereta Raden Wijaya. Tangkisan keras pedang Raden Wijaya justru membuat tombaknya terlempar ke udara dan berputar-putar membelah angin. Dicabutnya pedang dari pinggang kirinya dan perkelahian kedua pemimpin pasukan itu kini berlangsung dengan sangat sengit. Dalam beberapa jenak kemudian, ternyata Raden Wijaya bukanlah lawannya. Semakin lama, jurus-jurusnya tidak lagi mampu mengimbangi keandalan dari musuhnya dalam berkelahi. Maeso Antoko kini kewalahan dengan tekanan musuhnya yang terus-menerus. Ayunan pedang Raden Wijaya kini merobek perut Panglima Perang Kediri itu. Ia kini telah roboh. Mengakhiri perkelahian singkat, menyusul Mantri Bowong yang telah tersungkur ditembus oleh tombak Arya Wiraraja. Sedangkan Maeso Rupuh tewas oleh sabetan tombak dari Nambi, dan orang-orang kunci yang telah ditempatkan Jaya Katuang kini telah binasa satu persatu. Mojopahit dan Mongolia kini terus merengsek mendekati benteng utara Kediri. Mereka tidak memberi ruang gerak yang leluasa bagi tuan rumahnya untuk bertahan, apalagi melakukan serangan balasan. Satu langkah demi satu langkah, pasukan Kediri itu mundur dan melarikan diri ke arah barat hingga pelabuhan Jungbiru, di mana armada Sihpi telah berada di atas angin. Sungai lebar yang diharapkan menjadi jalur paling baik menyelamatkan diri ternyata bukanlah tempat yang aman, karena kedatangannya justru telah disambut pedang oleh orang-orang Sihpi. Tanpa ampun lagi, prajurit Kediri itu dibantainya hingga banyak yang semampir di batang-batang pohon tumbang di pinggir sungai atau tertelungkup di batu-batu besar yang berserak di tebingnya. Mereka memerahi warna jamur di sela-sela bebatuan. Tubuh-tubuh yang tidak bernyawa itu saling tindih dan tidak bersuara. Rintih batinnya melambung menjerit kepada Sang Maha Memiliki. Gelegar suara Patih Maeso Mundarang kini terdengar membakar semangat pasukannya. Ringkih kudanya telah membangkitkan kembali semangat prajuritnya yang hampir sirna. Kuda itu lincah mengimbangi ketangkasan tuannya dalam mengayunkan pedang. Ia merobek kulit musuhnya satu persatu hingga pecahlah tengkorak kepalanya. Tidak ada satupun prajurit Mojopahit yang kuasa untuk menghadang sepak terjang dari Patih Maeso Mundarang. Gerahamnya gemertak menahan amarah ketika mendapati Mojopahit telah bersekongkol dengan orang asing untuk menghancurkan Kediri. Kini telah benar-benar terkuak kecurigaannya atas ketulusan Raden Wijaya terhadap negeri Kediri selama ini hanyalah samar-samar semata. Terbukti kini sudah. Amuk dari Patih Kediri itu menggunung ketika teringat oleh semuanya. Peluh kini membanjir melumasi otot-ototnya yang menonjol kekar. Dengan sangat leluasa, tidak satupun anak panah Mojopahit yang mampu menyentuh kulitnya. Dibuyarkannya kekuatan baris depan Mojopahit.
hanya satu kesatuan pasukan musuh yang tidak bisa ditembusnya. Pasukan Lembu Sora yang tengah bergumul tidak jauh dari lembah Tripati. Kini Mahesa Muntarang melihat prajuritnya mampu menahan tekanan Mojopahit di bawah panglima perang yang satu itu. Muntarang kini bertindak. Diputarnya kuda tunggangannya menuju lembah itu diikuti oleh lebih dari banyak prajuritnya. Pertempuran dari atas punggung kuda kedua perwira tinggi itu kini tidak terelakkan. Mahesa Muntarang sangat bernafsu dalam melancarkan pukulan-pukulan mautnya tanpa jeda. Namun Lembu Sora bukanlah lawan tandingannya. Pukulan maut Mahesa Muntarang justru kini memancing yang mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Ia membangkitkan tiupan angin yang berputar-putar di sekelilingnya yang menyakitkan kepala puluhan prajurit di dekatnya. Sabetan pedang kini ganti berganti diselingi oleh pukulan-pukulan mematikan yang dilontarkan satu sama lain. Setelah sekian lama perkelahian itu berjalan, Lembu Sora cepat menangkap adanya ruang kosong di atas perut musuhnya. Lembu Sora kemudian melompat dari atas pelana kudanya, meluncur menuju Mahesa Muntarang yang tidak sempat berkelit. Menggelap kini pandangan mata Patih Kediri itu ketika sebuah tendangan telah telak mendarat di dadanya dan membuatnya tercengkang mencium tanah. Kesempatan ini tidak disia-siakan lawannya. Tubuh Lembu Sora kini melenting menerkam Mahesa Muntarang dengan keris pusaka yang terhunus yang masih basah oleh warangan. Begitu mendarat di atas tubuh musuhnya yang terjatuh telentang, lutut Lembu Sora kini menindih ulu hati musuhnya, sedangkan tangan kirinya mencengkram bahu kanan musuhnya. Tangan kanan Mahesa Muntarang yang tidak lagi menggenggam pedang itu tidak mampu melakukan apa-apa karena diinjak oleh kaki kiri Lembu Sora dengan himpitan yang sangat kuat. Sementara ujung keris Lembu Sora telah menempel di dadanya. Kepala Mahesa Muntarang kini terasa berputar-putar. Bau warangan keris musuhnya itu seperti menyedak di rongga hidungnya. Jangan bunuh aku. Lembu Sora hampir tidak percaya ada seorang patih yang mengiba di hadapannya. Tidak ada alasan aku untuk tidak menghabisi hidupmu, Muntarang. Kau telah menghancurkan Singosari. Lembu Sora kini geram di tengah-tengah dengus nafasnya. Aku mempunyai seorang anak perempuan. Ambillah dia untukmu. Pinta Mahesa Muntarang selanjutnya. Matanya merayapi bola mata musuhnya, mengharap ada semoga harapan yang menyelamatkan nyawanya. Nafas kedua laki-laki itu terengah-engah sembur menyembur. Aku bersumpah. Sekali lagi Mahesa Muntarang mengiba-iba. Niat menguras darah Lembu Sora itu padam karena sesak di dadinya kini semakin menjadi. Tenggorokannya kini semakin tercekat. Tubuhnya membiru dan aliran darahnya melaju tidak teratur lagi akibat tendangan kaki dari seorang yang lebih tinggi ilmu kesaktiannya. Lembu Sora kini menjadi ragu. Tekad membunuh lawan berkelahinya itu kini telah menguap. Bayangan kebengisan gelang-gelang melumatkan kerajaannya kini telah sirna di depan seorang patih yang mengiba kepadanya. Sorot mata kekuatan gendam musuhnya kini telah melemahkannya. Dengan perlahan-lahan Lembu Sora kini mengendurkan kekuatannya sehingga Mahesa Muntarang mulai dapat menggerakkan sedikit tubuhnya. Tangan kanannya kini mencoba meraba-raba permukaan tanah di sebelah kanan dan kemudian menggeser sedikit demi sedikit hingga jari kelingkingnya terasa menyentuh gagang keris pusakanya. Mahesa Muntarang kini mencoba menggerakkan kembali tubuhnya. Kali ini gerakannya terasa lebih leluasa karena tekanan Lembu Sora telah melonggar dan kini gagang keris pusaka dalam genggamannya. Matanya kemudian melirik lambung kiri Lembu Sora yang terbuka. Lembu Sora tidak menyadarinya. Secepatnya Mahesa Muntarang mengumpulkan kekuatannya di saat gagang kerisnya telah tergenggam sempurna. Awas Paman, jangan Paman pedulikan ucapannya. Suara Raden Wijaya menyadarkannya
Tepat pada saat keris Mahesa Mundarang telah tergenggam dan terangkat dari tanah, Lembu Sora tersentak kaget kini dari lamunannya. Tubuh Mahesa Mundarang kini ditekan dengan lebih kuat. Dipandanginya kembali seraut wajah di bawahnya. Tampak Mahesa Mundarang seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tiba-tiba kekuatan dewata melumuri tubuh Lembu Sora. Terdengar kini suara erangan dan suara tulang rusuk yang patah. 3/4 bilah keris Lembu Sora telah terbenam di dada musuhnya sebagai jawaban atas sumpahnya. Budak Sategal keris itu telah merusak jaringan paru-paru Mahesa Mundarang. Percikan darahnya kini menciprat hingga ke leher Lembu Sora. Lembah Trinipati di selatan Kediri kini menjadi saksi sumpah Mahesa Mundarang hingga menemui ajalnya. Sumpah menjelang mautnya tidak menggiurkan Lembu Sora. Patih Kediri itu tidak mampu memenuhi sumpahnya sendiri di Desa Bungkal pada mangsa Sada pada tahun lalu untuk menguras darah Lembu Sora. Kini yang terjadi justru sebaliknya, bahkan membuat kekuatan Kediri telah terkikis. Prajurit Mahesa Mundarang kini lari tunggang langgang meninggalkan gelanggang. Senopati pendamping Kediri yaitu Pangelet tidak kuasa menghadapi musuhnya. Tidak butuh waktu panjang bagi Mojopahit untuk mengakhiri hidup Arya yang satu itu. Tombak Pamandana kini melesat dan menembus punggungnya. Pangelet tersungkur meninggalkan dunianya menyusul patihnya. Ribuan prajurit dari dua kubu yang bermusuhan itu belum juga usai saling menyerang. Jumlah prajuritnya terus saja bertambah, bergelombang-gelombang seperti tidak akan ada habisnya. Masing-masing ingin segera menyelesaikan peperangan dan tampil sebagai pemenangnya. Para panglima perang terus memberikan semangat prajuritnya, raungnya mirip singa di padang tandus. Bumi yang bergetar seakan ingin meruntuhkan langit di atasnya. Suara denting tali busur bersautan tidak berhenti mencapik-capik udara. Ringkik ribuan kuda yang terluka bersautan mewarnai suara benturan pedang dan tombak yang mengiris-iris daun telinga. Tidak lama kemudian, bunyi gelekar tiba-tiba datang mengejutkan. Ike Mese telah berhasil merobohkan gerbang timur istana. Tebalnya benteng istana Kediri itu tidak ada artinya bila dibanding dengan benteng Alamut yang pernah ditaklukkan Momolia beberapa tahun yang silam. Benteng Kediri tidak setebal dan serumit Alamut yang telah ditembusnya. Debu kini menebal di sekeliling istana, membungkus sinar mentari di atas ubun-ubun. Sinarnya menembus butiran debu yang berterbangan hingga memanasi tanah di bawahnya yang telah menjadi lautan darah. Para pasukan Mongolia yang telah berhasil memasuki istana kini menambah warna merah di dalamnya. Kepengisan pedang-pedangnya mencacah tubuh penghuni istana tanpa ampun. Jerit rintih orang kesakitan kini meraja di mana-mana. Sang waktu kini terus berlari. Sinarnya mulai membuat bayang-bayang condong ke timur bagi kuda Kiai Ondowesi yang terus berlari. Sebanyak 3 kali kuda itu melompat menghindari hujan panah yang dimuntahkan dari atas benteng. Ia menyalip para prajurit Mojopahit dan Mongolia yang masih saja saling menggulung dengan pasukan Kediri. Mereka bertempur habis-habisan dalam mempertahankan kehormatan dan harga dirinya. Tombak pusaka di tangan penunggangnya kini mengibas ke kanan dan ke kiri. Desir angin angsarnya kini telah memedihkan mata di sekitarnya. Tombaknya telah membelah dada musuhnya satu demi satu. Korbannya yang roboh kini terinjak-injak oleh kaki-kaki kuda yang semakin lama semakin banyak. Dengus nafas Kiai Ondowesi kini memacu denyut jantung orang-orang di sekitarnya. Ia menipiskan nyali musuh yang mencoba menghadangnya. Peluh yang membanjir di tubuh penunggangnya menetes deras di punggung dan tengkuk kudanya, melumuri punggung kuda itu hingga nampak berkilat-kilat diterpa cahaya mentari. Ringkik Kiai Ondowesi telah memulihkan semangat sekawanan kuda Mojopahit yang mulai kelelahan menahan nyeri dihajar oleh anak panah Kediri.
Ronggolawe, perwira tinggi Mojopahit itu duduk gagah di atas punggung kudanya. Keris pusaka Kiai Megolamat terselip di pinggangnya dan segulung cemeti pusaka Kiai Keling tergantung di belakang pelana kudanya. Sebatang tombak pusaka yang masih terus saja menerjang lawannya sejak tadi pagi, laksana sebontah batu karang yang tidak mudah disentuh oleh gulungan ombak yang sebesar apapun. Hingga beberapa saat, Kiai Ondowosi, kuda tunggangan dari Ronggolawe itu, masih saja terus berlari. Ada satu titik yang diincar oleh Ronggolawe, seseorang yang kini tengah bertempur di atas kereta perangnya. Mahamantri Sagarowinotan, satu-satunya panglima perang Kediri yang masih tegar menghadapi ketangguhan Mongolia dalam memimpin perang itu. Tidak satupun prajurit Mojopahit dan Mongolia yang mampu mengelak dari anak panahnya. Taktik Arjuna di belakang kusir Krishna ataupun ketika diganti oleh Srikandi kini telah menyatu dalam sukmanya mengobrak-abrik gelaran perang musuh. Kereta perang Sagarowinotan yang melaju kini tertangkap mata Lang Ronggolawe. Di bajunya kuda itu menghampirinya, menyelap di antara hiruk-pikuk kerangan dan melindas patahan batang tombak dan lengan manusia yang telah terpisah dari tubuhnya. Darah yang menggenang di cekungan tanah kini memerai tapal kuda Kiai Ondowosi. Sudut keling mata sang Mahamantri kini menangkap gerakan yang bergetaran kuat menghampirinya. Diperintahannya sang kusir untuk menyongsongnya, dan kereta perang itu kini membelok tajam ke kanan, nyaris hanya bertumpu pada satu roda. Tubuh kereta itu miring ke kiri dan bersamaan dengan suara ringkik sepasang kuda yang menariknya. Akibatnya, beberapa saat laju kereta itu melambat dan untuk memulihkan kembali keseimbangannya, nyaris kereta itu berhenti. Namun sesaat kemudian kereta itu melaju kembali. Sosok yang sedang mendekati Sagarowinotan itu kini telah nampak jelas di depan matanya. Sekilas terbersit di benaknya peristiwa yang dialami di gerbang Mojopahit. Kelakuan anak dari Arya Wiraraja itu telah merongrong wibawanya sebagai seorang pejabat tinggi. Ketika melihat Ronggolawe, darah Sagarowinotan kini menggelegar. Dua panglima perang itu telah berhadapan, siap mengadu kekuatan mereka. Sorot mata keduanya saling menembus walaupun masih dalam jarak yang cukup jauh. Kau Ronggolawe, buktikan ucapanmu saat di Mojopahit. Sagarowinotan kini mendesis dengan geram. Ronggolawe tidak berlama-lama. Dengan kekuatan yang telah dikumpulkan di lengan kanan pemuda itu, kemudian menjawab tentangan musuhnya dengan melontarkan tombak satu-satunya yang sejak tadi telah digenggamnya. Namun tombak itu kini meleset. Tombak itu melayang hanya 2 jari di atas bahu kanan Sagarowinotan. Dengan secepat kilat, Ronggolawe kemudian menghunus pedang dari pinggang kirinya. Mahamantri Kediri itu kemudian membalas serangan musuhnya dengan melepaskan 3 anak panahnya. 1 anak panah melayang di atas kepala dan 2 lagi patah ditangkis oleh pedang Ronggolawe. Setelah lepas beradu arah, Ronggolawe kemudian memutar kembali kudanya mengejar sasarannya hingga sejajar dengan kereta perang dari musuhnya. Kini kudanya dan kereta perang Sagarowinotan berlari berdampingan sama cepatnya. Disimpannya kembali pedangnya pada sarungnya yang tergantung pada belakang pelana kuda. Tiba pada saat yang tepat, Ronggolawe melompat menuju kereta perang Sagarowinotan sambil mencabut keris pusaka dari pinggangnya. Duel maut pejabat tinggi kerajaan melawan kepala pasukan Madura itu kini berlangsung di atas kereta perang yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kiai Ondowosi terus berlari di samping kereta perang Sagarowinotan dalam mengiringi tuannya. Luput dari tusukan keris Ronggolawe, Mahamantri Kediri itu kemudian mencabut keris pusakanya. Benturan 2 pusaka yang mengeluarkan percikan api itu kini telah mengejutkan kuda penarik kereta hingga kemudian melompat tiba-tiba. Kereta perang itu kini tersentak maju ke depan. Ronggolawe terpeleset dan jatuh di lantai kereta perang Sagarowinotan. Kepalanya menggantung di tepi lantainya hingga hampir menyentuh tanah.
ujung sanggul Ronggolawe kini menyambar-nyambar pucuk dedaunan yang tergajar di atas tanah yang tidak rata. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Segoro Winotan untuk menyerang dengan lebih gencar. Lagi-lagi kepala Ronggolawe hampir membentur permukaan tanah di bawahnya. Batu-batu cadas yang menyembul di antara rerumputan siap kini memecahkan tengkorak Ronggolawe. Segoro Winotan tidak ingin mengulur waktu untuk menaklukkan musuhnya dengan cara terus-menerus menyerang tanpa memberi kesempatan untuk kembali bangkit. Namun ternyata tidak mudah untuk mengalahkan kemenangan dari lembu sora itu. Kesaktian yang dimiliki oleh musuhnya tidak teratasi oleh ketangguhan ilmu kanuragannya. Sabetan kerisnya selalu saja dapat dengan mudah dipatahkan. Kusir yang membantu Segoro Winotan justru mengantarkan maut menjemputnya. Satu sentakan jurus Ronggolawe telah membuatnya terjungkal dan jatuh di atas tanah yang berkerikil di kaki Bukit Trinipati. Lapisan batu-batu cadas yang tajam kini telah menyayat habis permukaan kulitnya. Sang kusir itu tewas dan kereta perang itu melaju tidak terkendali. Maha Mantri itu menjadi gugup karena 500 langkah di depannya ada bukit terjal yang dapat menghancurkan keretanya dan juga dirinya sendiri jika tidak ada yang mengendalikan 4 ekor kuda di depannya. Kelengahan Segoro Winotan itu kemudian dimanfaatkan oleh Ronggolawe. Kakinya menyabet betis musuhnya hingga terjungkal menuju ke lantai. Kepala Segoro Winotan membentur dinding kereta dan tubuhnya kini menjadi limbung. Ronggolawe tidak membuang-buang waktu. Dengan cepat, keris Kiai Meko Lamat disambarnya. Dan Segoro Winotan kini telah terlambat berkelit di saat tubuhnya limbung hingga keris di tangan Ronggolawe itu telah merobek lehernya. Darah Maha Mantri itu muncrat dari luka yang menganga di lehernya, mengguyur roda kereta perangnya sendiri. Sementara percikan-percikan darahnya menyebar ke udara dan tersapu oleh angin. Tubuhnya kini terlempar dari atas kereta perangnya. Tubuh itu melenting ke udara sebelum akhirnya terbanting keras di tanah dan bergulung-gulung untuk selanjutnya tidak bergerak kembali. Sementara jarak kereta dengan bukit terjal itu kini semakin dekat. Hanya dalam hitungan puluhan langkah hingga tidak ada waktu lagi bagi Ronggolawe untuk meraih kembali tali kendali kuda yang telah terjungkai ke bawah kereta perang. Dibiarkannya tali itu menyapu butir-butir tanah di bawahnya. Dengan secepat kilat, Ronggolawe kemudian kembali ke atas punggung kuda Kiai Ondowesi yang sejak tadi berlari mengiringi tuannya di samping kiri kereta perang. Tidak berapa lama kemudian terdengar ringkikan kuda yang disusul suara gemeretak keras. Kereta perang itu kini telah menabrak dinding bukit yang terjal. Kereta itu hancur berkeping-keping dan Ronggolawe hanya menoleh sebentar, tidak peduli dan terus memacu kudanya. Baru beberapa langkah kaki Kiai Ondowesi menyusuri jalan, tiba-tiba terdengar suara berdambung untuk yang kedua kalinya. Ronggolawe hampir melompat dari pelananya. Raden Wijaya kini telah berhasil merobohkan gerbang utara istana. Ia membakar sebagian besar puri-purinya. Tidak lama kemudian disusul pintu gerbang selatan yang roboh. Pasukan Mongolia dan Mojopahit kini merobos masuk benteng Baluwarti. Kini 3 sisi arah mata angin pertahanan istana Kediri telah terbuka dengan sangat lebar. Jepitan pasukan Mojopahit sama tajamnya dengan pasukan Mongolia. Istana Kediri kini telah berada di antara 2 bilah jepitan gunting yang hanya tinggal menunggu waktu untuk membelahnya. Matahari kini lengser ke arah barat. Seperempat langit kini telah mengantar alam menjemput kelam. Sang Prabu Jayakatwang kini terlihat cemas dari atas punggung gajahnya. Dilihatnya ketapel Mongolia terus saja berputar tidak berhenti-henti. Ia menghancurkan puri-puri istananya. Bola-bola apinya yang dimuntahkan ke udara telah meninggalkan asap yang hitam, menyesakkan hidung 3 ekor elang yang berputar-putar terbang rendah di atas istana Kediri. Bola api Mongolia itu menghujam ke bawah, menghancurkan kepatihan dan Bali Manguntur.
ia membubarkan sekawanan rusa penghuni taman istana itu. Dalam perlindungan ketat prajurit Bayangkara, seekor gajah tunggangan Jaya Katuang kini melangkah maju. Pasukan lingkaran satu itu sangat ketat dalam melindungi sang Prabu dan tumit gajahnya. Dengan gagah perkasa, Prabu Jaya Katuang kini menyongsong lawan-lawannya. Ia tidak gentar ikut bertempur untuk melawan musuhnya. Ada satu sasaran yang terus dicarinya, namun tidak juga ditemukannya. Bangsat, di mana pengkhianat licik itu? Tangannya kini terlihat gemetar dalam menahan amarah. Prabu Jaya Katuang tidak pernah melihat Raden Wijaya dan pasukannya yang telah berhasil masuk sarang musuhnya setelah memporak-porandakan pertahanan garis depan Kediri. Ia telah menabur benih api pada setiap sudut istana dan bahkan berhasil merebut kembali tombak Pataka sang Padmanaba Wiranagari, pusaka leluhur Singosari yang telah diturunkan turun-temurun. Mata Jaya Katuang yang tertutup riuhnya perang dan juga debu yang pekat tidak melihat Raden Wijaya yang tengah meluncur menuju Puri Keputren. Sementara itu, di tempat yang lain, dalam kepulan asap, seekor merpati putih terbang dari tangan Madraka, seorang dayang Gayatri. Gadis itu melepas burung di depan regol Jepuri, pintu yang menghubungkan taman belakang istana dengan Puri Keputren di benteng dalam. 4 ekor kuda yang diambil dari gedokan telah bersamanya. Hingga beberapa saat Madraka masih menyempatkan diri melihat burung yang dilepasnya berputar 2 kali sebelum akhirnya terbang tinggi dan menghilang di telan kepulan asap. Setelah burung itu tidak lagi nampak, Madraka kemudian mengikat rambut panjangnya menjadi gelungan yang sederhana. Pintu kamar itu kini terbuka dengan kasar, mengejutkan Gayatri yang ada di dalamnya. Angin dari halaman kini berebut masuk menyelinap bersama dengan kabut asap menebar bau yang sangit. Sri Kirana kini muncul tiba-tiba di depan pintu menemui Gayatri dengan cara yang tidak seperti biasanya. Doro Putri, semakin heran kini Gayatri melihat Sri Kirana yang kusut menatap dirinya dan Sodra Karasili berganti. Akhirnya Dewata mengirimkan Sasmito untuk kebebasan kita. Sasmito apa, Sri? Mata Gayatri kini menyipit menahan sinar yang menyilaukan dari luar kamar yang kini menerobos masuk melalui lubang pintu yang tidak menutup sempurna. Sri Kirana kini memang telah membiarkannya. Gusti Wijaya dengan prajuritnya yang banyak kini telah menyerbu istana Kediri ini. Menyerbu berarti saat ini sedang terjadi peperangan di luar sana. Sri Kirana kini mengangguk. Berita dari dayangnya yang satu itu telah mengingatkan Gayatri dengan apa yang dilihatnya sejak pagi dari balik jendela. Banyak sekali pegawai istana yang lalu lalang dan berlarian ke sana kemari, seperti ada sesuatu yang tengah memikirkan atau seperti sedang terjadi keributan. Gemuruh peperangan hanya terdengar lamat-lamat tidak begitu jelas dari dalam benteng Puri Keputren. Para penghuninya tidak tahu peristiwa apa yang tengah terjadi sebenarnya, karena suara gemuruh yang terdengar mirip suara prajurit yang sedang berlatih perang dan tidak terasa mengganggu. Sodra Kara kemudian bangkit dari duduknya, melangkah tergesa-gesa mendekati kedua perempuan yang sedang berbicara itu. Mudah-mudahan Kang Mas Wijaya bisa secepatnya menemukan Puri Keputren ini. Mata Gayatri kini berbinar penuh harapan. Sodra Kara kemudian membuka lemari kayu di dekat ranjangnya, mengemasi barang-barang dan memasukkannya ke dalam kantong kulit yang besar. Gadis itu cepat menangkap langkah apa yang harus segera ia lakukan. Apa harus sekarang juga kita pergi?
Tanya Gayatri. Matanya kini mengikuti gerakan tangan Sodrakara yang cekatan membenahi barang-barangnya. Sekarang juga, Ndoro. Jangan buang-buang waktu lagi. Ini adalah saat yang paling tepat untuk meninggalkan tempat ini. Sri Kirana kini setengah berteriak. Dalam situasi perang seperti ini, ya, ini adalah saat yang terbaik, Ndoro. Orang-orang Kediri sedang disibukkan oleh perang dan melupakan pengawasan kepada kita. Sodrakara kini yang menyela. Gayatri tercenung. Ia merasa tidak siap. Banyak sekali barang-barangnya yang tidak mungkin dapat dibenahi dalam waktu yang sangat singkat ini. Bagaimana cara kita meloloskan diri? Aku tidak hafal jalan-jalan di istana ini. Putri Ayu Singosari itu kini bimbang pada pilihan yang harus ia ambil. Seekor merpati kini hinggap di jendela. Ia membuyarkan kebingungan Gayatri dan kemudian Sri Kirana melompat menghampirinya. Sebuah gulungan kecil terikat di kaki kiri burung itu. Ndoro, Madraga telah menyiapkan kuda untuk kita di pintu belakang. Gulungan kulit kambing tipis itu kemudian digenggamnya erat-erat pada tangan kanannya. Gayatri kemudian melihat keluar jendela. Di sana terlihat kini hujan gerimis mulai turun. Matanya berbinar dan gerimis yang rintik itu mulai mengikis-ngikis keraguannya dan kini hatinya mantap untuk segera meninggalkan puri yang megah itu.